Assalamualaikum, halo selamat sore sahabat Jago. Kembali lagi dengan saya Pak Jago. Halo, gimana sahabat Jago kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, teman-teman juga harus tetap sehat, tetap bugar, tetap olahraga, dan juga jangan lupa untuk konsumsi vitamin yang baik untuk tubuh. Oke, sahabat Jago, pada kesempatan kali ini Pak Jago nih mau berbagi tips dan trik nih untuk sahabat Jago semua, yaitu bagaimana caranya sahabat Jago ini bisa mempunyai rumah yang kualitasnya oke dengan budget yang hemat. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita akan dalam kesempatan streaming FB Live saat ini, Pak Jago akan membahas ini secara transparan dan juga dengan bagus. Oke, sahabat Jago, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Yogyakarta, di Bantul. Di belakang saya ini itu sedang dibangun rumah tipe 40 sahabat Jago. Yang di dalamnya ini ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi. Nah, kita mau lihat nih sahabat Jago, di dalamnya ini sudah dikerjakan, yaitu pemasangan granit ya, ukurannya 60 kali 60 dan juga sudah dipasang kusennya. Oke sahabat Jago, tadi kan Pak Jago bilang ya, bagaimana sih kalau misalkan sahabat Jago ingin membangun rumah yang berkualitas tapi juga tetap hemat. Nah, ada beberapa trik sahabat Jago. Yang pertama, sahabat Jago itu pertama tentukan desain rumah yang sahabat Jago ingin bangun. Apakah modelnya minimalis, apakah industrial, atau misalkan apakah gaya Eropa klasik atau American klasik, dan lain sebagainya. Jadi harus ditentukan itu mau bangun tipe apa nih ya. Jadi harus sudah punya ancang-ancang, misalkan saya mau gaya rumah minimalis. Nah, ketika sudah ada itu, nah sahabat Jago kalau bisa tentukan juga nih bagaimana untuk RAB dengan RAP-nya tuh sudah ada. RAB itu apa? RAB adalah rencana anggaran biaya dan RAP adalah rencana anggaran pembiayaan. Nah, RAB dengan RAP itu biasanya lebih tinggi RAB karena itu sudah ada spare untuk amannya lah, udah dilebihin dikit untuk harganya. Sedangkan RAP itu mengikuti harga real. Nah, ketika tadi sudah ditentukan RAB dengan RAP-nya, nah teman-teman juga harus lakukan hal ketiga adalah survei bahan bangunan. Ya, jadi sahabat Jago silakan cari di sekitar tempat yang sahabat Jago ingin lakukan pembangunan rumah. Kalau misalkan di sana, misalkan mau cari harga besi yang murah, itu dibandingkan antara satu toko dengan toko lainnya. Kalau bisa cari sekitar 3 sampai 5 toko bangunan atau toko besi. Kemudian misalkan mau cari batu alam atau cari pasir, itu juga kalau bisa cari komparasi. Jadi jangan langsung saya mau bangun terus ada yang menawarkan misalkan pasir satu rit harganya 1,3 juta. Tapi yaudah langsung oke. Tapi padahal sebenarnya bisa dapat harga 1,1 juta atau 1 juta per satu rit. Itu sahabat Jago juga harus melakukan komparasi. Terus tips berikutnya yaitu kalau bisa teman-teman semua juga harus melakukan namanya cari bahan material yang di dekat tempat yang mau dibangun itu yang berkualitas. Misalkan batu alamnya untuk tampilan fasadnya itu bisa dicari di toko batu terdekat. Yang mana sih yang bagus, yang murah. Kemudian batu bata, misalkan mau pakai batu bata atau misalkan mau pakai bata ringan atau hebel, itu dicari juga. Misalkan mana sih yang kualitasnya yang bagus, mana sih kualitasnya yang oke, yang harganya juga terjangkau dan lain sebagainya. Kemudian tips berikutnya adalah kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, misalkan kita mau bangun nih, ini musim panas apa musim penghujan. Nah, biar sahabat Jago semuanya aman, apalagi kan dananya terbatas nih, kalau bisa pakai tukang yang borongan, bukan tukang yang harian. Itu ada plus dan ada minusnya. Misalkan gini, kalau tukang borongan, misalkan kita tentukan, kita tanya sama pemborong atau kontraktor, Pak, saya mau pakai jasa untuk pemborong, misalkan per meternya berapa Pak? Misalkan di belakang saya ini kan rumahnya tipe 40. Nah, nanti
kontraktor tuh mungkin ngasih harga, oh misalkan per meter 1 juta, atau per meter 1,1, atau per meter 950.000. Nah itu akan lebih menenangkan ketika misalkan sahabat jago semua bangun rumah, itu nggak was-was nih nanti biaya bengkak apa enggak, karena akad di awal sudah ditentukan bahwa ini borongan, dan kalau bisa borongannya itu sudah sudah ditentukan semuanya. Jadi pengerjaannya all in Pak semuanya, jadi saya tinggal serah terima kunci. Cuma minus dari tukang borongan ini ketika pekerjaannya borongan, sehingga tukang itu pengen segera selesai. Mestinya bangun rumah idealnya dalam waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan selesai, mungkin maksimal 4 bulan karena tukangnya borongan. Dikebut tuh, mungkin dikejar 2 bulan doang atau 2 bulan lebih sedikit. Jadi hasil kerjaannya kalau nanti tidak dipantau itu bisa ada minusnya, sahabat jago semua. Ya, jadi kalau misalkan sahabat jago memilih tadi untuk borongan, itu monggo silakan dipilih. Tapi tetap harus dilakukan QC atau quality control yang baik. Misalkan dipantau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya, jadi itu sahabat jago nggak bakal bingung ya, karena sudah tenang. Jadi misalkan tipe 40 ya dikali per meter 1 juta borongannya, berarti 40 juta untuk jasanya aja. Nah, kalau misalkan menggunakan tukang harian, kelebihannya adalah tukangnya nanti bakal manut-manut, bakal nurut ya. Cuman kadang-kadang beberapa tukang nih oknum ya, nggak semua tukang seperti ini, ada yang sengaja kerjaannya agak dilambat-lambatin. Kalau misalkan saya biar dapat penghasilan nih, saya bikin aja deh, nggak usah sebenarnya 3 bulan bisa saya selesaikan, tapi biar aman saya bikin deh 4 bulan apa 5 bulan. Itu kalau tukang harian. Tapi kelebihannya pekerjaannya karena tidak buru-buru, hasilnya juga nanti bisa lebih bagus ya. Kira-kira itu adalah kelebihan dari tukang borongan dengan kekurangannya, dan juga tukang harian dengan kekurangannya. Dan kemudian tips berikutnya adalah, nah sekarang zaman era teknologi maju ya, di internet apapun yang kita cari itu ada. Nah sahabat jago kalau misalkan mau beli pelengkap kebutuhan rumah, perangkat itu misalkan kayak lampu kelistrikan ya, lampu luar, lampu gantung, kemudian keran-keran ataupun hal apa yang di luar kayak material alam ataupun bahan-bahan yang bisa didapatkan di sekitar rumah, itu nggak ada salahnya sahabat jago coba cari di marketplace. Jangan lupa bikin target atau schedule ya, bisa dicari nonton di internet, di YouTube. Misalkan gimana sih caranya saya mau bangun rumah nih, nanti step-stepnya. Misalkan minggu kedua dikoordinasikan dengan pemborong, minggu kedua nanti sudah jadi nih sampai ke tembok. Jadi minggu pertama fokus kepada bikin boplang, bikin pondasi. Nah itu step-stepnya minggu 1, minggu kedua, minggu keempat ya, bulan kedua, bulan ketiga itu kalau bisa sudah ada planningnya, sehingga nanti ketika misalkan terjadi kemunduran, teman-teman tuh bisa melihat, oh Pak ini mundur loh dari progres yang kita rencanakan, tolong dikejar gitu loh, sehingga teman-teman tetap on schedule apa yang diharapkan. Oke, sahabat jago sekalian, kita sudah membahas tips-tipsnya, dan sekalian kita mau review nih rumahnya nih untuk yang di belakang saya ini, yaitu rumah tipe 40 dengan 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi. Dan kalau misalkan mau semen yang bagus, ini saya ngomong fakta ya, karena semen, saya menanya ke beberapa tukang bangunan yang sudah membangun puluhan rumah, bahwa semen yang bagus nih, salah satunya yang terbaik adalah semen Gresik. Nah semen Gresik ini, itu beberapa tukang bilang bahwa bangun di musim dingin atau musim panas itu dia jago gitu loh, karena kelebihannya salah satunya dengan rekat yang lebih bagus, dan semen itu cepat kering ya, daya rekatnya bagus, cepat kering, sehingga ketika melakukan proses pembangunan itu aman gitu loh, maupun musim hujan maupun musim kemarau. Bahkan untuk ada developer besar di Yogyakarta yang mempunyai puluhan lokasi unit, itu developernya saya nggak bisa sebutkan,
itu kalau misalkan bangun rumah, itu kalau tidak pakai semen gresik, itu nggak mau. Karena memang kualitasnya sudah teruji. Dan teman-teman bisa verifikasi omongan saya, coba tanya ke beberapa tukang yang teman-teman kenal dan percaya, apa pendapat mereka tentang semen gresik. Apakah benar semen gresik bagus apa enggak? Monggo ditanyakan, karena saya nanya beberapa tukang juga ngomongnya seperti itu, kepada tukang, kepala tukang, kepada pemborong pada referensi seperti itu. Jadi salah satu semen terbaik di Indonesia adalah semen gresik. Ayo kita lihat ke dalam. Nah, untuk fasadnya ini sahabat jago, di depannya ini terdapat 2 pilar ya. Nah, 2 pilar ini untuk pembuatannya itu pakai pipa ya. Kemudian dicor ya. Dan ini pakai cornya kan campuran semennya adalah 1 2 3, 1 semen, 2 pasir dengan 3 batu split. Nah, ini adalah standar cor yang benar gitu loh. Jadi ketika terjadi pengecoran itu harus seperti ini, dan di dalam juga dikasih pembesian. Ya, jadi biar strukturnya tuh bagus. Oke, nah saya mau jelaskan juga teman-teman bahwa kusen itu kan ada kusen kayu, ada kusen aluminium. Nah, kalau kusen kayu sama aluminium ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, cuman untuk kelebihan kusen aluminium ini harganya range-nya kurang lebih mirip-mirip nih. Kalau kusen kayu di Yogyakarta dengan kayu jati KW3 itu per meternya di harga sekitar 80.000. Nah, kalau kita mau pakai kusen aluminium itu sama harga per meternya. Kalau bahkan yang perak itu per meter lari ya, itu harganya 70.000 per meter lari. Kalau yang hitam ataupun yang coklat itu per meter larinya adalah 80.000 rupiah. Nah, nanti kalau misalkan putih lebih mahal lagi, mungkin sekitar 90.000. Nah, kelebihan daripada kusen aluminium ini yaitu dia tahan cuaca, sahabat jago. Jadi dia tahan cuaca, dia tahan rayap. Kan sayang dong, kita kan bangun rumah niatnya kan puluhan tahun ya. Jadi syukur-syukur bisa dipakai sama generasi kita. Jadi ke anak kita, ke cucu kita. Ini jadi kalau misalkan sudah pakai kusen aluminium, dia tahan rayap. Jadi nggak perlu khawatir dimakan rayap. Terus kalau misalkan nanti terjadi kena hujan, kena angin, ini nggak perlu khawatir karena aman. Ya, nggak seperti kayu. Kalau kayu kan punya kena air punya kelemahan gitu loh.